Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fonem dan morfologi, yaitu tentang pengertian fonem, pengertian morfologi, dan juga proses morfologis. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Yang membedakan arti kata jahat dan jahit adalah bunyi I yang dilambangkan dengan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan dengan bunyi huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut fonem I dan fonem A. Fonem adalah bunyi dari huruf dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jadi, fonem sama dengan bunyi, sedangkan huruf adalah lambang. Jumlah huruf hanya 26. Setelah kita melafalkan ke-26 huruf itu, berarti kita mendapat 26 bunyi huruf fonem. Akan tetapi, jumlah fonem dalam bahasa Indonesia ternyata lebih dari 26, karena beberapa huruf mempunyai lebih dari satu lapas bunyi. Dalam ilmu bahasa Indonesia, fonem ditulis di antara tanda garis miring. Contoh, A garis miring, B garis miring, C garis miring, D garis miring. A. Vokal dan konsonan. Fonem dipilah menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia, ada 6 vokal yang ditulis dengan huruf A, E, I, O, dan U. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah pada saat mengucapkan vokal, vokal dipilah menjadi vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Berdasarkan bagian lidah yang dinaik turunkan, vokal dibedakan menjadi vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. B. Suku kata. Kata dapat dilafalkan dalam satu hembusan napas atau lebih. Kata pasar, misalnya, dilafalkan dengan 2 hembusan napas, satu untuk pa dan satu lagi untuk sar. Oleh karena itu, pasar terdiri atas 2 suku kata. C. Lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata. Lafal yang baik adalah lafal baku yang bebas dari ciri lafal asing atau lafal daerah. Contoh, lafal adalah kata betul. Dilafalkan betul, bukan betul. Bogor dilafalkan Bogor, bukan Bogor. Dan rahmat dilafalkan rahmat, bukan rohmat atau rohmad. D. Memenggal kata. Memenggal kata berbeda dengan melafalkan kata. Memenggal berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan melafalkan dengan bahasa lisan. Perhatikan tabel memenggal kata berikut. Kata hikayat dilafalkan hikayat. Pemenggalan yang benar hikayat, dan pemenggalan yang salah hikayat. Kata ibadah dilafalkan ibadah. Pemenggalan yang benar ibadah, dan pemenggalan yang salah ibadah. Kata menanyakan dilafalkan menanyakan. Pemenggalan yang benar menanyakan, menanyakan, menanyakan. Pemenggalan yang salah menanyakan. Kata mendatangi dilafalkan mendatangi. Pemenggalan yang benar mendatangi, mendatangi. Pemenggalan yang salah mendatangi. Kata memutarbalikkan dilafalkan memutarbalikkan. Pemenggalan yang benar memutarbalikkan, 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 memutarbalikkan. Pemenggalan yang salah memutarbalikkan. Pengertian morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphologie. Kata morphologie terdiri dari 2 kata, morphe dan logos.
Morfe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Morfologi adalah struktur kata suatu bahasa atau cabang linguistik yang membahas tentang bentuk-bentuk kata atau proses pembentukan kata. Morfem adalah satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Perbedaan morfem dan kata yaitu pada lingkup kajian morfologi. Morfem merupakan objek kajian terkecil, sedangkan kata merupakan objek kajian terbesar. Bagaimana proses morfologis? Proses morfologis ada 3. Proses yang pertama yaitu pembubuhan atau afiksasi. Pembubuhan atau afiksasi merupakan proses membubuhkan atau menambahkan afiks atau kata. Contohnya berbaju, menemukan, ditemukan, jawaban. Jika dilihat pada contoh di atas, berdasarkan letak morfem terikat dengan morfem bebas. Pembubuhan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pembubuhan depan atau prefiks, pembubuhan tengah atau infiks, pembubuhan akhir atau sufiks, dan pembubuhan terbelah atau konfiks. Proses yang kedua yaitu perulangan. Perulangan atau reduplikasi adalah pengulangan bentuk baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Adapun jenis-jenis kata ulang bahasa Indonesia berdasarkan macamnya terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kata ulang suku kata awal atau dwi purna. Dalam bentuk perulangan macam ini, vokal dari suku kata awal mengalami pelemahan bergeser ke posisi tengah menjadi atau pepet. Contohnya, tangga menjadi tetangga, pohon menjadi pepohonan. Yang kedua, kata ulang murni atau dwilingga. Makna kata ulang sesuai dengan fungsi perulangan dalam pembentukan jenis kata. Makna struktural kata ulang adalah sebagai berikut. A. Perulangan mengandung makna banyak yang tak tentu. Contohnya, kuda-kuda itu berkejaran di padang rumput. B. Perulangan mengandung makna bermacam-macam. Contohnya, daun-daunan yang ada di pekarangan sekolah sudah menumpuk. C. Makna lain yang dapat diturunkan dari suatu kata ulang adalah menyerupai atau tiruan dari sesuatu. Contohnya, anak itu senang bermain kuda-kudaan atau menyerupai atau tiruan kuda. D. Mengandung makna agak atau melemahkan dari. Contohnya, perilakunya kebarat-baratan sehingga tidak disenangi oleh teman-temannya. Proses yang ketiga yaitu penggabungan atau pemajemukan. Penggabungan atau pemajemukan merupakan proses pembentukan kata dari dua morfem bermakna leksikal. Contohnya sapu tangan, rumah sakit, dan yang lain-lain. Baik, itu tadi penjelasan mengenai fonem dan morfologi. Jadi kesimpulan mengenai materi fonem dan morfologi yaitu fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dan proses morfologis pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks atau dalam proses afiksasi, pengulangan atau dalam proses reduplikasi, penggabungan atau dalam proses komposisi, pemendekan atau dalam proses akronimisasi, dan pengubahan status atau dalam proses konversi.